Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini di Masjid Al-Abrar kita bersama-sama melanjutkan pembahasan kitab Sahih Fiqh Sunnah yang ditulis oleh Al-Ustaz Al-Syekh Abu Malik Kamal Ibnu Sayyid Salim hafizahullahu ta'ala. Pada kesempatan yang lalu, pertemuan yang lalu, kita telah membahas tentang kewajiban bersuci. Sebagai umat Islam kita wajib untuk bersuci. Bersuci dari apa? Bersuci dari dosa, bersuci dari kotoran hati, bersuci dari benda-benda najis, bersuci dari hadas. Adapun yang dibahas dalam pembahasan fikih itu yang terakhir. Kita bersuci dari apa? Najis dan bersuci dari hadas. Ini yang dibahas sama pembahasan fikih. Adapun bersuci dari hati atau dari hati yang kotor itu kajian tazkiyatun nufus. Nah, itu fungsinya di sana. Kalau bersuci dari dosa, yaitu ada Ustaz bahas tentang dosa-dosa besar. Nah, itu bahas di sana. Cuman kalau di fikih itu bahasa yang tadi, bersuci dari hadas, bersuci juga dari najis. Dan kita telah tahu hukumnya apa? Wajib. Apalagi bersuci itu syarat sahnya sholat. Kita mau sholat harus bersuci, kita mau tawaf juga harus bersuci, ya. Kemudian kita juga kalau kita selalu bersuci dalam keadaan suci, maka Allah akan cinta kepada kita. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu cinta orang yang senantiasa bertaubat, dan Allah juga cinta orang yang senantiasa membersihkan dirinya. Kalau kita enggak mau membersihkan diri dari najis, ini yang bahaya. Ya, Nabi SAW pernah melewati kuburan. Di situ ada 2 kuburan. Salah satunya disiksa. Kenapa? Karena tidak bersuci ketika kencing. Ini telah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu. Maka pembahasan toharoh itu sangat penting sekali, ya. Dan toharoh, bersuci itu tadi sebagaimana kita sampaikan, bersuci dari najis. Itu yang pertama. Itu disebut dengan toharoh haqiqiyah. Toharotun haqiqiyatun. Bersuci yang hakikatnya. Ya, itu istilah bahasa, apa namanya? Istilah fikihnya. Intinya bersuci dari benda-benda najis yang kadang menempel pada badan kita atau pada pakaian kita atau pada tempat yang kita ada di sana. Nah, kita harus bersihkan, apalagi kita mau melaksanakan ibadah. Yang kedua adalah taharatun hukmiyah. Mensucikan atau bersuci secara hukum. Yaitu mensucikan apa? Membersihkan diri dari hadas. Hadas itu ada hadas apa? Kecil, ada hadas besar. Ya. Makanya kalau hadas kecil seperti buang air besar, apalagi buang air kencing, buang air kecil kemudian kentut, itu apa namanya? Hadas kecil. Bersihkannya dengan apa? Wudu. Kemudian ada hadas besar, seperti kita dalam keadaan junub, berhubungan badan suami istri atau mimpi basah, maka ini mengakibatkan hadas besar. Dibersihkannya dengan cara mandi. Jadi taharah hukmiyah itu terbagi menjadi 3. Taharah hukmiyah, membersihkan diri dari hadas, itu terbagi menjadi 3. Yang pertama taharatun kubra, yang paling besar, yaitu bersuci dengan cara mandi tadi. Untuk menghilangkan hadas besar, maka harus juga mandi
besar. Istilahnya kan gitu ya, mandi besar. Kemudian untuk menghilangkan hadas kecil maka harus thaharah sughra, bersuci yang kecil, maksudnya dengan cara berwudu. Nah, kemudian kalau yang ketiga itu adalah dengan cara tayamum. Ketika seseorang nggak bisa mandi, nggak bisa wudu, baik karena airnya tidak ada atau karena apa? Sakit. Ya dia uzur nggak bisa menggunakan air, sehingga dia gunakanlah tayamum dengan tanah itu. Jelas ini? Baik. Nah, kita akan pada kesempatan kali ini, pembahasan ini akan membahas tentang thaharah al-haqiqiyah, bersuci atau membersihkan diri dari benda-benda najis. Nah, kita harus tahu benda najis itu apa. Jangan sampai sesuatu yang suci kita katakan najis, jangan sampai sesuatu yang najis kita katakan suci. Jangan kebalik, ya. Itu ada aturannya dan ada kaidah-kaidah syariatnya. Yang menetapkan benda itu najis siapa? Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Intinya syariat Islam yang menetapkan ini benda najis. Ada benda-benda tertentu kotor, Pak. Menurut kita itu kotor, tapi bukan sesuatu yang najis. Nanti kita akan lihat. Jadi enggak semua yang kita anggap kotor itu najis. Ya, intinya sesuatu yang najis itu siapa yang menetapkan? Allah. Syariat Islam yang menetapkan, bukan kita. Wah, menurut saya ini kotor, najis. Enggak gitu, Pak. Agama Islam milik siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menetapkannya. Rasulullah SAW yang menjelaskan kepada umat manusia. Dan juga beliau punya wewenang untuk menetapkan juga, karena sesuatu yang beliau tetapkan, perkataan beliau adalah wahyu juga. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi SAW itu kalau berbicara, bersabda, itu bukan karena berdasarkan hawa nafsu, keinginan beliau. Beliau pengennya hukumnya ini, enggak. In huwa illa wahyu yuha. Yang beliau ucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas di sini? Maka najis itu apa? Penulis mengatakan an-najasatu diddut thaharah. Najis itu lawan katanya suci. Benda kalau najis berarti tidak suci. Kalau suci berarti tidak najis. Paham di sini? Ini saya kecepatan nggak ngomongnya? Bisa dicatat ya? Ada rekaman juga, jadi bisa diulang. Baik. Najis itu apa? Wan najisu, dan najis adalah ismun li'ainin mustaqdiratin syar'an. Najis adalah kata yang menjelaskan tentang benda yang dianggap kotor atau menjijikkan secara syariat. Nah, itu garis bawahi, secara syariat. Najis adalah, ulangi, benda yang kotor atau menjijikkan secara syariat. Jadi yang menetapkan dia sebagai benda najis adalah syariat. Baik ayat-ayat Allah dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yajibu 'alal muslimi at-tanazzuhu 'anha wa ghaslu ma yusibuhu minha. Dan wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki atau perempuan, untuk membersihkan diri dari benda najis tersebut dan menyuci sesuatu benda yang terkena najis itu. Jadi kalau ada najis, ini misalnya ada sebuah contoh, ini najis, maka seorang muslim harus membersihkannya, dihilangkan tuh najisnya. Dan barang yang terkena najis aslinya suci, cuman dia terkena najis, harus juga dibersihkan. Nah, bersihkannya seperti apa nanti akan ada pembahasan tersendiri. Ada pakai air,
bisa juga pakai batu, bisa juga pakai daun, sekarang bisa pakai tisu. Dan yang semakna dengannya. Nanti ada pembahasan tersendiri cara membersihkan najis. Cuman pada pembahasan kali ini akan dijelaskan benda-benda najis itu apa. Ada kaidah, silahkan catat, kaidah besar berkaitan dengan najis ini, Pak. Menyatakan al-aslu fil asya'i at-taharatu. Hukum asal segala sesuatu benda yang ada di alam semesta ini, hukum asalnya apa? Suci. Pegang dulu, Pak. Jadi semua benda aslinya suci, nggak ada yang najis aslinya. Illa ma dallad dalilu ala najasatihi, kecuali kalau ada dalil dari Al-Quran ataupun hadis yang menyatakan benda itu najis. Jadi gampang. Jadi lebih banyak yang najis atau yang suci? Yang suci kalau gitu kan. Ya sama, Pak. Makanan itu pada asalnya, hukum asalnya apa? Halal. Makanan minuman di dunia ini, Bapak nemuin apapun itu aslinya halal. Kecuali kalau ada dalil yang menyatakan itu haram, barulah hukumnya apa? Haram. Sama, bersuci, masalah suci atau najis, semua benda di alam dunia ini adalah suci, kecuali kalau ada dalil menyatakan itu najis, barulah dia jatuh sebagai sesuatu yang najis. Jelas atau jelas? Jelas, Pak, ya. Ini kepegang, kalau ada kaidah gini aman, Bapak. Nah, berarti pembahasan berikutnya adalah kita harus tahu najis itu apa saja. Nah, ini pun dibagi, ya, pembagian lagi. Kalau ada whiteboard enak ini dibagi. Ya, Bapak catat-catat aja. Najis itu terbagi menjadi 3 secara garis besar. Ada najasah mughalladhah. Pernah dengar, Pak? Najis mughalladhah. Pernah dengar ya? Bahasa Arabnya najasatun mughalladhatun. Di buku nggak ada, di buku apa namanya? Shahih Fiqh Sunnah nggak ada. Kita carikan buku lain. Nah, pertama, najis yang pertama adalah najasatun mughalladhah. Ini adalah najis yang besar atau berat. Najis yang berat, Pak. Contohnya apa? Air liurnya anjing, kalbun, guguk. Yang bahasa halusnya apa? Kirik bahasa Jawa, Pak. Guguk lah, nggak apa-apa. Ya, biar jelas saja. Air liurnya anjing. Ya. Air liur anjing ini termasuk najis besar, berat. Kenapa? Karena membersihkannya harus dicuci 7 kali, yang salah satunya harus dengan pasir atau tanah. Nah, yang ilmuwan sudah meneliti bahwa memang bakteri yang ada di air liur anjing itu tidak akan bersih kecuali dengan apa? Tanah atau pasir itu. Ya, ternyata terbukti shadaqah Rasulullah SAW. Ya, benarlah sabda Rasulullah SAW dan benarlah agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang mau teliti silahkan teliti aja, Pak. Kemudian yang kedua, najasatun mukhaffafah. Najis yang ringan. Ringan, Pak. Ini contohnya cuma satu juga, yaitu air kencing anak bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI, air susu ibu. Maka air kencingnya najis atau tidak? Najis. Cuman dia ringan. Kenapa ringan? Ringannya karena cara membersihkannya cukup dipercikkan air. Dipercikkan air saja cukup. Kalau bayi perempuan itu harus dicuci, dipel. Jelas? Tapi kalau bayi laki-laki, ya, belum makan apa-apa, minum apa-apa kecuali apa?
ASI, maka air kencingnya najis, cuman ringan, bersihkannya cukup dipercikkan air. Nanti ada pembahasannya. Nah, kemudian yang ketiga di tengah-tengah, najis atau najasatun mutawassithah, najis yang pertengahan antara berat sama ringan, dia tengah-tengah. Ini semua jenis najis sisanya. Kenapa? Bersihkannya nggak harus 7 kali dan nggak cukup dengan apa? Dipercikkan, harus dibersihkan, cuci. Ya nanti ada caranya sendiri, ada yang pakai batu, ada yang pakai. Tapi jelas ya, pembahasan garis besarnya kayak gitu. Baik. Sekarang penulis akan membawakan benda-benda najis yang ditunjukkan oleh dalil syariat, dalil Al-Quran ataupun hadis, yang menjelaskan bahwa benda-benda tersebut hukumnya najis. Hukumnya apa? Najis. Yang pertama, ghaitul insani wa bauluhu, kotoran manusia dan kencingnya. Kotoran manusia, kalau kita cuma bilang kotoran manusia, orang nyangkanya semua kotoran dari manusia, ya atau tidak? Maksudnya di sini apa? Harus jelas. Jadi mohon maaf saya ulangi sekali lagi, bahas fikih itu harus jelas. Dan jangan malu-malu untuk menyebutkan sesuatu walaupun sesuatu itu jelek. Karena kita bahas apa Pak? Fikihnya. Kadang kita harus bahas sesuatu yang detail, yang kalau ngomong biasa malu kita ngomongnya, kan gitu, karena nggak sopan dan seterusnya. Tapi kalau bahas fikih harus detail. Kalau saya cuma terjemahkan kotoran manusia, berarti orang akan mikirnya, oh semua kotoran dong. Berarti yang keluar dari mata kotoran tuh, keluar dari hidung kotoran, dari telinga kotoran atau tidak? Kotoran. Tapi bukan itu. Yang dimaksud ini adalah ghaitul insani wa bauluhu, adalah yang keluar dari dubur yang belakang. Bahasa apa? Ya, pupnya itu, tainya, segitu aja ya, jelas ya. Jadi tai manusia dan kencingnya, sudah nggak apa-apa ya Pak ya, nggak sopan dikit ya. Kotoran, kan bahasa halusnya kotoran tadi, cuman biar jelas tuh tainya gitu, yang keluar dari dubur itu najis. Sepakat atau enggak nih? Sepakat Pak. Ulama juga sepakat. Kalau ada yang bilang, oh ini khusus untuk Habib suci ini, nah ini nggak benar nih, nggak benar Pak, nggak ada. Ulama ngarang barokah kencingnya zuriyah Nabi gitu, nggak. Semua ini, jadi kotoran manusia, tainya dan kencingnya itu najis. Ini bittifaqil ulama, ulama semua sepakat najis. Karena dalilnya jelas. Dalilnya yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, "Idza wati'a ahadukum bina'lihi al-adha, fa inna turaba lahu tahurun." Apabila salah seorang di antara kalian ya menginjak kotoran tadi, tai manusia, ya, lalu dia injak dengan apa? Sandalnya, fa inna turaba lahu tahurun. Maka dengan dia berjalan kaki terus, tanah itu akan membuat kotoran tersebut menjadi suci, sandalnya jadi suci. Jelas? Jadi jangan khawatir naik mobil, naik motor, lewat ada kotoran. Sudah, nggak usah was-was, suci Pak, jalan aja, suci. Jelas atau jelas? Ya. Kemudian dalil yang menunjukkan kenajisan pup, ya bahasa gampang ya, buang air besar dan buang air kecilnya manusia, adalah keumuman hadis yang memerintahkan untuk mensucikan dengan istinja, cebok. Semua hadis berkaitan dengan cebok, wajib cebok, maka ini menunjukkan bahwa kotoran tersebut najis.
Nah, wa ammal baul, adapun dalil yang menunjukkan najisnya kencing, maka karena hadis Anas radhiyallahu anhu bahwa pernah suatu hari ada orang Arab Badui. Arab Badui itu apa, Pak? Orang Arab yang tinggal di pedalaman, di gurun. Biasanya mereka yang nggak ada bangunan, adanya apa? Batu-batu, adanya semak-semak, adanya apa? Pohon. Jadi kalau mau buang air besar atau buang air kecil, gimana? Ngumpet di pojokan itu, mojok itu. Nah, suatu hari orang Arab Badui ini jalan-jalan ke kota, ke Madinah. Lalu kebelet, mau ngapain? Kencing. Maka dia masuk aja ke ruangan, padahal itu masjid Rasulullah SAW, Masjid Nabawi. Masuk, mojok di sana itu, mojok dia kencing. Ser gitu ya, ada suaranya. Nah, sahabat yang lihat langsung merespon teriak-teriak, mah, apa ya, pak, gitu kalau kita. Nah, Rasulullah SAW melihat dari itu, Rasulullah bersabda, da'uh wala tazrimu, wala tuzrimu, biarkan dia, jangan dipotong, biarin lanjut aja. Rasulullah SAW memerintahkan apa? Jangan dilarang, sudah biarin, lancar aja sudah, habisin dulu. Setelah selesai baru apa? Rasulullah panggil orang tersebut, dan Rasulullah SAW menasihati, sesungguhnya masjid ini adalah tempat untuk zikir, ibadah, baca Quran, bukan untuk buang air kecil. Nah, gitu ya, gitu. Lalu maka dengan itu dia bisa menerima nasihatnya. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Beliau memerintahkan sahabat untuk ngambil ember diisi air, lalu disiramkan ke air kencing tadi. Dan Masjid Nabawi saat itu bukan keramik kayak kita, tapi modelnya apa? Masih pasir. Sehingga kalau disiram air, ngeresep kencingnya, ngeresep ikut ke bawah, sehingga sucilah dengan itu. Ya, menunjukkan apa? Kencingnya najis. Jelas ini? Kencing manusia itu najis. Nah, di sini juga mengajarkan kepada kita cara membersihkan kencing gimana? Dengan air dibersihkan. Kalau yang model kayak kita gini, karpet, kena karpet kencing, baik anak bayi atau mungkin sudah sepuh kemudian nggak bisa menahan kencingnya, lagi terawih kan lama tuh. Dingin kan gitu, tiba-tiba ser gitu aja, lah kan repot. Nah, yang kayak gitu bersihnya gimana? Ambil karpetnya, bawa keluar, lantainya dilap, dipel sampai betul-betul hilang kencingnya itu, baunya ataupun cairannya itu. Nah, karpetnya dicuci bagian yang kena najis tersebut, seperti itu. Nah, ini dalil yang jelas bahwa kencing itu najis, tai manusia juga najis. Nah, ini mohon maaf bahasanya agak vulgar dikit, nggak apa-apa, biar jelas saja hukumnya. Baik. Kemudian berikutnya ada beberapa cairan yang keluar dari, sekali lagi ini bahasa vulgar nggak apa-apa ya, yang keluar dari kemaluan kita, baik laki-laki ataupun perempuan. Apakah semua itu najis atau tidak? Kita lihat, ada beberapa hal. Yang keberapa berarti? 3. Yang ketiga adalah madhi. Madhi itu, Pak, air yang tipis atau jernih. Airnya jernih, berarti kayak model apa? Ini putih atau jernih, Pak? Sekarang saya tanya, antum minum air putih atau minum air jernih? Bening. Nah, madhi itu seperti ini, jernihnya, tapi dia lazij, lengket. Biar jelas saja ya, yang dia keluar ketika syahwat itu memuncak, ya, baik karena sedang bercengkrama dengan istri
ya pelukan dengan istri, atau karena dia mikirin hubungan itu. LDR jauh kan? Enggak Pak, aman Pak ya. LDR jauh, ya kangen istri, ya kan? Dimikirin tuh. Bergeraklah itu, kemudian keluar apa? Cairan tadi. Cairannya kayak gini warnanya, kemudian lengket. Atau menginginkan untuk berjima tadi intinya, ya dia syahwatnya lagi memuncak, dia akan keluar. Atau karena orang sakit, kadang sebagian orang sakit tertentu keluar itu cairan. Bentuknya tadi putihnya seperti ini, bukan putih ya, cerah seperti ini, lengket, dia keluar. Tapi ingat, keluarnya tidak memancar, bukan menyembur. Kalau menyembur kayak jet pump itu lain. Ini enggak nyembur, keluar aja. Nah, wala yakunu dafiqan wala ya'qubuhu futur. Ini catatannya. Dia itu tidak menyembur, tidak memuncrat, kemudian habis dia keluar ke badan tidak lemas. Kalau mani, ya jelasin aja ya, ini mani itu keluar lemes, lesu, pengennya tidur sudah. Ya. Jadi kalau madhi ini tidak, dia nggak keluarnya nggak mancar, kemudian kalau keluar ya sudah kayak orang kencing aja. Bahkan kadang dia tidak menyangka kalau itu keluar, nggak kerasa. Wa yakunu lirrajuli wal mar'ah, dan ini terjadi baik di laki-laki ataupun perempuan. Penulis bahkan mengatakan wa huwa fin nisa'i aktsar, bahkan ini sering terjadi di wanita. Wa huwa najis, dan benda ini hukumnya najis. Jadi harus diapain? Dibersihkan. Bittifaqil ulama, ini menurut kesepakatan para ulama, sebagaimana disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' dan juga Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Oleh karena itu Rasulullah SAW memerintahkan untuk menyuci kemaluannya. Ya, dalam Sahih Bukhari dan Muslim pernah ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana seseorang yang sering keluar madhinya tadi, ya sering syahwatnya tinggi, kemudian keluar cairan yang jernih, lengket, itu madhi. Maka Rasulullah SAW memerintahkan yaghsilu dzakarahu wa yatawadda, hendaknya dia mensucikan atau hendaknya dia menyuci kemaluannya dan dia wudu. Yang dia lakukan apa? Menyuci kemaluannya dan dia wudu. Wudu ini kalau dia mau sholat wudu, ya. Nah, ini juga harus detail. Kemaluannya yang mana yang dicuci? Gak apa-apa Pak ya, kita belajar nih Pak. Saya nggak ngomong-ngomong yang jelas. Ini yang jelas semua, biar jelas. Kita mau praktekkan kan. Ini yang dicuci zakarahu wa unsayaihi, kemaluannya dan dua telurnya. Jadi ini dan bawahnya, ini dicuci semua. Jadi nggak cuma ujungnya doang. Ini kalau laki-laki, kalau perempuan sudah jelas semuanya. Bisa dipahami? Jadi biar jelas maksudnya itu, ya. Jadi sekali lagi menyucinya, dicuci, dibasahin mana? Kemaluannya dan bawahnya itu. Namanya apa sih? Kantong kemih ya? Hah? Zakar kan kemaluan Pak. Buahnya. Oh buahnya. Ya udah. Buah zakarnya. Ya itu ya. Kalau bahasa Arabnya az-zakar wal unsayain. Zakar kemaluannya dan unsayain itu dua telurnya. Baydatain. Itu semuanya dicuci. Nah, jelas ini hadisnya Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian ada satu lagi yang keluar dan dia najis, namanya wadi. Wadi.
Kalau tadi madhi, ini wadi. Dia adalah ma'un abyad, air yang putih. Nah, ini baru putih susu. Airnya putih yang apa? Keruh gitu. Sakhin, dan dia kental. Yakhruju ba'dal baul. Dia keluar biasanya setelah kencing. Kencing sudah selesai, masih keluar lagi tuh. Terus keluarnya agak keras gitu. Nah, itu namanya apa? Wadi. Atau yang enggak disebutkan sama penulis, au kharaja ba'da ta'ab. Atau kadang dia keluar setelah capek. Kerja keras, ya, mikul, nyangkul, mesti kerja keras pokoknya. Keringatan kerja bakti, tiba-tiba keluar tuh. Ada yang keluar. Nah, modelnya kayak gitu, airnya putih dan keruh, kental. Ya. Atau ketika dia dalam keadaan yang dingin yang sangat, terlalu dingin, sedang di dalam kulkas, enggak, di dalam mana maksudnya, di puncak, atau mungkin di Eropa, tempat yang dingin, keluar tuh, ini hukumnya najis. Wa huwa najisun ijma'an, dan ini najis sesuai kesepakatan para ulama, semuanya bilang najis. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, al-maniyu wal wadiyu wal madhi, yang keluar dari kemaluan baik laki-laki atau perempuan, ya, selain kencing itu ada 3, mani, kemudian wadi dan madhi. Ammal maniyu fahuwa alladhi minhul ghusl. Adapun mani, maka itulah yang harus dimandikan. Maksudnya orangnya harus mandi. Wa ammal wadi wal madhi, adapun wadi dan madhi tadi sudah kita jelaskan, maka Nabi SAW bersabda, ighsil zakaraka au madzakiraka wa tawadda wudu'aka lis-shalah. Cucilah kemaluanmu dan wudulah sebagaimana wudumu ketika mau melaksanakan sholat. Jadi cuci kemaluannya tadi, kemaluannya dan juga kantong apa tadi? Buah zakarnya dicuci semua. Jelas dari sini? Maka di sini ada kaidah besar. Kaidah besar. Tulis, Pak. Al-aslu, hukum asal, fima kharaja minas sabilaini an-najasah. Hukum asal, semua yang keluar dari 2 jalan, kemaluan depan ataupun dubur belakang, kubul depan, semua yang keluar dari keduanya itu aslinya hukumnya najis. Illar riha wal maniyya wa rutubatil farji, kecuali kentut. Kentut najis enggak, Pak? Enggak najis, Pak. Enggak najis. Kemudian mani dan keputihan di wanita. Di wanita itu ada keluar apa? Putih-putih. Ya, ibu-ibu lebih paham tentang hal ini. Ini enggak najis. Dia kotoran biasa. Ya, nanti ada pembahasan sendiri sebenarnya di buku ini, akan dijelaskan. Jadi harus detail kayak gitu, Pak. Yaitu, jadi semua aslinya najis, kecuali apa tadi? Angin, kentut. Bau atau enggak? Bau, Pak. Tapi enggak najis. Jadi bajunya enggak perlu dicuci. Kena kentut ya, repot. Kemudian apa tadi? Mani. Mani itu enggak najis. Nanti ada pembahasan sendiri sama penulis. Kemudian tadi keputihan yang ada di kemaluan wanita. Baik, kita dengarkan azan dulu. Fadhil. Baik. Berikutnya yang nomor berapa? 5. Masih yang keluar dari kemaluan juga. Adalah damul haidhi, darah haid, darah menstruasi. Termasuk di sini juga darah nifas.
darah menstruasi haid itu biasanya keluar dari wanita 1 bulan sekali, betul? Kemudian biasanya keluar berapa hari? Bapak hafal enggak? Hah? Sepekan ya, 7 hari normalnya. Kalau nifas itu darah yang keluar dari kemaluan wanita setelah dia melahirkan. Masa nunggunya berapa hari? 40 hari. Betul? 40 hari baru akan bersih. Nah, itu yang keluar itu darahnya itu najis atau tidak? Najis, Pak. Darah haid itu najis. Dalilnya adalah hadis Asma bintu Abi Bakar. Asma putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Beliau berkata, ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, ya Rasulullah, ihdana yusibu thawbaha min damil haidhi kaifa tasna'. Wahai Rasulullah, salah seorang dari kami, dari wanita, pakaiannya terkena darah haid. Kaifa tasna', bagaimana wanita tersebut berbuat? Apa yang harus diperbuat oleh wanita tersebut? Maka Rasulullah SAW bersabda, tahudtuhu thumma taqrusuhu bil ma'i thumma tandahuhu thumma tusalli. Mungkin kering sehingga dikerok, kemudian dikucek dengan air. Intinya dicuci, Pak. Dicuci, bersihin sampai hilang, ya, sampai kering. Baru dia gunakan untuk melaksanakan sholat. Ya, menunjukkan apa ini? Darah haid najis karena harus dibersihkan. Caranya gimana tadi? Dikerok, dikucek pakai air, dibersihin. Ya, ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Satu lagi, masih berkaitan dengan kotoran, tapi yang ini bukan kotoran manusia, tapi kotoran apa? Hewan. Nah, ini yang paling banyak tanya nih, gimana nih hewan ini, kotorannya suci atau najis? Di sini penulis mengatakan rawsu ma la yu'kalu lahmuhu najis. Kotoran, kencing dan tainya hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, berarti yang haram dimakan dagingnya, maka itu najis. Jelas? Semua hewan yang haram dimakan dagingnya, maka tai, apa ya? Gitulah ya. Kita aja berjelas ya. Maka kotorannya, baik tai ataupun kencingnya najis. Jelas? Dalilnya apa Ustaz? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW suatu hari ingin buang air besar. Lalu beliau berpesan, memerintahkan sebagian sahabatnya, wahai sahabatku, i'tini bi thalathati ahjar. Tolong nanti bawakan, saya mau buang air besar nih, tolong bawakan 3 batu. Buat apa? Tatakan atau buat apa? Buat istinja. Buat apa? Istinja, buat ceboknya, karena nggak ada air di saat itu. Nah, fawajadtu lahu hajarain, maka saya Abdullah bin Mas'ud cari-cari, cuman dapat 2 batu. Nyari lagi nggak ada, dapatnya apa? Wa rausatu himar, ada kotoran keledai. Kan sama-sama keras juga, mungkin masih bisa dipakai gitu. Nah, dibawalah itu kotoran keledai, tainya, kemudian 2 batu, dibawa ke Rasulullah SAW. Maka beliau megang
ngambil yang mana? Al-hajarain fa amsakal hajarain wa tarahar rausah. Maka beliau pegang, ambil dua batu itu untuk digunakan cebok, kemudian beliau buang apa? Kotoran himar tadi, keledai tadi. Kemudian beliau berkata, hiya rijsun. Ini kotoran keledai ini najis. Maka enggak boleh untuk bersuci. Gimana kalau kita mau bersuci pakai benda yang najis? Enggak bisa. Harus yang suci juga. Jelas? Nah, himar, keledai, hukumnya halal dimakan atau haram dimakan? Keledai mana? Yang keledai di sini, hadis ini keledai yang jinak. Al-humurul ahliyah. Keledai jinak, dongke yang warnanya abu-abu itu. Nah, itu haram dimakan. Dia keledai yang jinak. Adapun al-humurul wahsi, keledai yang liar, yang warnanya ada yang bilang itu kayak zebra, ada yang bilang itu kayak kancil. Apa kancil itu? Itu kijang. Hampir kayak gitu warnanya. Tapi keledai juga, cuman warnanya model gitu. Itu halal. Yang itu halal. Tapi kalau himar ahliyah yang biasa buat ngangkut barang, tahu ya? Itu haram. Haram dimakan dagingnya, makan najis kotorannya. Sehingga Rasulullah SAW tidak menggunakannya untuk apa? Buang air. Bukan, buang untuk bersuci dari buang air besar atau buang air kecil. Jelas? Maka dari sini para ulama menyimpulkan bahwa semua hewan yang haram dimakan, maka kotorannya, kencing dan tainya itu najis. Kaidah besar Pak, pegang. Terus kalau dibalik gimana Ustaz? Maksudnya apa? Kalau yang boleh dimakan, halal dimakan, bagaimana kotorannya? Ya itu yang dibahas. Jadi kaidah kedua, semua hewan yang halal dimakan maka kotorannya suci. Jelas? Jelas atau enggak Pak? Bisa diterapkan? Coba kita hitung. Sebutkan 5. Sebutkan 5 hewan yang tidak boleh dimakan atau haram dimakan dan kotorannya najis. Apa aja? Hah? Babi, terus anjing, terus hah? Tikus, terus oh? Kucing. Kucing ini ada khilaf sebenarnya. Cuman yang rajih najis. Nanti dibully lagi. Najis. Terus cicak itu dia berdarah enggak Pak? Enggak, dia enggak masuk, enggak berdarah. Ayo. Ular. Ya ada 5 Pak. Ada sepeda enggak? Enggak ada. Ada ya. Ya ada. Itu ya. Itu berarti kotorannya najis. Sebaliknya, semua hewan yang halal dimakan maka kotorannya, kencing dan tainya itu suci. Contohnya ayam, kambing, sapi, onta, kerbau. Banyak Pak, banyak. Alhamdulillah yang halal itu banyak. Yang haram cuma bisa dihitung. Ya. Dan nanti ada pembahasan juga sebenarnya. Kotoran dari hewan yang tidak ada darahnya itu enggak najis. Tadi cicak tadi. Kemudian apa lagi yang enggak ada darahnya? Semut. Apa lagi? Nyamuk. Dan itu belalang, kupu-kupu dan yang enggak ada darahnya. Itu kotorannya tidak najis. Nanti ada pembahasannya. Belum sampai gitu. Jelas? Aman Pak ya? Jadi sekarang sudah bisa membedakan mana yang najis, mana yang tidak. Sekali lagi, kaidahnya gimana tadi? Semua hewan yang haram dimakan maka kotorannya najis. Maksudnya tai dan kencingnya najis. Semua hewan yang halal dimakan maka tai dan kencingnya suci. Semua hewan yang tidak punya darah maka suci.
Suci bukan berarti boleh dimakan. Paham Pak? Jadi kalau ada kotoran kambing, kerbau, boleh dimakan atau tidak? Nggak boleh. Nggak najis, teman nggak? Sesuatu yang, ini juga ada kaidah nanti Pak. Semua yang najis itu pasti haram dimakan. Ya, semua yang najis haram dimakan. Tapi semua yang haram dimakan tidak mesti najis. Dan enggak semua yang tidak najis itu boleh dimakan. Paham? Jadi jangan ngalap berkah dari kotorannya siapa? Kerbau, kebo bule, kan? Dicari berkahnya, nggak boleh. Ya. Nah itu khususon. Kita bahas lagi Pak. Kita rinci ya. Jazakallahu khairan Pak, sudah ngingetin. Jadi kencing unta ini khusus, ada dalilnya yang menjelaskan boleh diminum. Ada yang pernah nyoba di sini? Nanti umroh Pak, sambil tutup gini, nah gitu. Baunya tetap nggak hilang. Saya Pak, kita akan rinci pembahasan berkaitan dengan kotoran, baik kencing atau tainya hewan-hewan yang halal dimakan. Ya, kalau yang haram dimakan sudah jelas najis kan. Sekarang kita akan membawakan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa, saya ulangi, salah ngomong tadi kayaknya. Kalau yang haram, hewan yang haram dimakan, maka kotorannya najis. Nah sekarang yang kita bahas adalah hewan yang halal dimakan. Kotorannya bagaimana? Ayam, kan sering itu di rumah lah, sering ada ayam atau tidak? Ada. Itu tainya gimana itu? Nah di kampung, nah di Jakarta juga banyak yang milih. Ada. Ya. Kan kalau Ramadan tuh, kalau apa namanya? Idul Adha, sering ada kotoran enggak? Ya banyak kan? Nah itu bagaimana? Apakah suci atau tidak? Yang benar adalah semua hewan yang boleh dimakan maka kotorannya itu suci. Dalilnya yang pertama adalah tadi, asal segala sesuatu itu adalah suci, kecuali kalau ada dalil yang menjelaskan bahwa itu adalah najis. Kemudian yang kedua, hadis yang dikeluarkan oleh ashabus sunan, para ulama yang menulis hadis, ya, membawakan hadis Anas bin Malik bahwa pernah ada sekelompok manusia datang dari daerah Urainah. Mereka datang ke kota Madinah, ingin masuk Islam, ya. Namun mereka mengadukan, ya, ada sakit yang mereka alami, enggak kunjung sembuh. Maka Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk menyembelih untuk merah susunya onta dan juga ngambil air kencingnya onta, lalu mereka gunakan untuk minum sebagai obat. Maka diamalkanlah sama mereka dan mereka akhirnya sembuh dari penyakit itu. Ya, untuk kadarnya berapa saya nggak tahu. Yang jelas ini obat. Rasulullah SAW sudah mempraktikkan itu dan beliau mengiyakan, beliau merintahkan, ya kan, dan terbukti sembuh. Ya, maka di sini para ulama menyimpulkan bahwa berarti kencingnya onta ini suci dan boleh diminum. Itu kencing onta doang ya Pak. Kalau yang lain itu harus cari dalil lagi. Ya, jelas. Kemudian dalil yang ketiga,
yang menunjukkan tentang sucinya kotoran hewan yang halal dimakan, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari Jabir bin Samurah bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang hukum sholat di kandang kambing. Ya, ada yang pernah, Pak? Sholat di kandang kambing. Ya, lagi punya kambing, lagi ngerawat kambing, waktu duha nih, ya mau sholat nih duha. Nah, boleh atau tidak? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Shallu fiha fa innaha barakah." Silahkan kalian sholat di kandang kambing itu karena kambing itu ada berkahnya. Kambing itu berkah, hewan yang berkah. Urusan ada kolesterol itu cara masaknya. Dagingnya enak dan berkhasiat, ya. Jangan salahkan dagingnya. Itu hewan yang berkah. Dan bahkan kandangnya pun jadi apa? Boleh untuk sholat, dan Rasulullah mengatakan berkah. Nah, di sini namanya kandang pasti ada apa? Kotorannya. Karena kambing itu hewan yang ya sembarangan aja, kalau kencing bismillah gitu. Nggak ada tempat khusus. Itu ada kencingnya, ada tainya. Menunjukkan kotoran kambing itu suci. Kemudian Rasulullah SAW ditanya tentang hukum sholat di kandang onta. Nah, kalau onta gimana? Maka Rasulullah SAW bersabda, "La tusallu fiha, fa innaha khuliqat minasyayatin." Jangan kalian sholat di kandang onta. Bukan karena onta itu kotoran najis, bukan. Tapi Rasulullah SAW menyebutkan alasannya, karena onta itu diciptakan dari setan. Itu alasan Rasulullah SAW. Ya, maka hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, kotoran hewan yang halal dimakan itu apa? Suci. Kemudian dalil yang keempat, Rasulullah SAW pernah sholat di Ka'bah waktu di Mekah. Ini kondisinya waktu di Mekah, waktu kaum muslimin masih sedikit, masih ditindas, sehingga saat Rasulullah SAW sholat di samping Ka'bah, maka orang-orang kafir Quraisy, ya, mengutus Uqbah bin Abi Mu'aid, ya, untuk datang ke orang-orang yang sedang menyembelih onta. Kan ada orang yang nyembelih onta, suruh datang ke sana, ambil jeroannya, ususnya, kotorannya, ya, jeroannya itu, lalu ditumpukkan di atas punggung Rasulullah SAW. Lagi sujud, bruk. Nah, berarti ada kotoran atau tidak ini? Kotorannya siapa? Onta tadi, ya. Apakah Rasulullah SAW berhenti sholatnya? Tidak, Rasulullah lanjut. Lihat bagaimana beratnya beliau di awal-awal dakwah, mengalami intimidasi yang sangat banyak. Rasulullah lanjut sholat sampai selesai. Menunjukkan apa? Kotoran onta tadi tidak membatalkan sholat. Menunjukkan dia hukumnya apa? Suci. Kucing kucing halal atau haram dimakan? Haram dimakan. Berarti kotorannya najis. Ini pendapat yang kuat, ya. Tapi kucingnya sendiri, kucingnya itu suci atau najis? Kucingnya suci. Bahkan air liur kucingnya suci. Nah, yang melihara kucing, tolong perhatikan pelan-pelan, ya. Kucing apa? Anggora, anggrek, nggak tahu saya. Semua kucing pokoknya. Kucing yang kecil itu, ya, itu suci. Air liurnya suci. Ketika ibu atau bapak bawakan sewadah, kemudian ada air minumnya, kalau dia minum kan, nah, kalau kucing itunya suci. Jadi nyucinya biasa saja. Beda sama apa? Anjing.
Kalau anjing dia najis. Nanti ada pembahasan insyaallah pertemuan berikutnya. Sekarang kita fokus di kucing dulu. Ya. Nah, kucing ini badannya suci, air liurnya suci. Yang najis adalah kencingnya dan tainya. Jelas? Innama huwa wan najisu innama huwa bauluha wa rawthuha. Yang najis itulah kencingnya dan kotorannya tadi. Apa yang menunjukkan ini yang jadikan khilaf itu hadis ini. Jadi pernah suatu ketika ada seorang sahabat yang mau membantu Rasulullah SAW untuk membawakan apa? Wadah. Ya. Wadah, kemudian ada air di situ. Maka tiba-tiba kucing datang untuk apa? Minum. Maka ya Rasulullah SAW menjelaskan bahwa bekas air minumnya tidak najis. Lalu beliau memberikan alasan, innaha laisat binajas. Nah di sini, sesungguhnya kucing itu tidak najis. Lihat, kucing tidak najis. Innama hiya minat tawafina awit tawafat. Karena dia termasuk hewan yang biasa keliling di kita, sering mengitari kita di rumah, di kamar, bahkan di. Nah, tidak najis. Nah, kata-kata ini yang jadi masalah. Bukan jadi masalah ya, jadi perdebatan di kalangan para ulama. Maksudnya enggak najis ini keseluruhannya atau hanya kucingnya saja? Ya, pendapat yang kuat tadi kita telah sampaikan, wallahu a'lam, adalah yang dimaksud tidak najis artinya kucing itu suci badannya. Dan Rasulullah SAW bilang dia tidak najis itu kan saat dia minum, maka bekas air minumnya kucing tidak najis. Ya, dia suci. Jelas? Tapi kencingnya dan tainya tetap najis. Maka yang melihara kucing tolong perhatikan. Ya, kadang dia duduk di mana? Sofa, ruang tamu kan. Jadi orang lagi masuk bertamu, assalamualaikum, baunya tuh. Nah, cek tuh, dicek. Makanya ada kucing, ada pelatihan kucing atau tidak? Ada ya, kucing ada yang dilatih kan. Biar apa? Biar tainya itu bisa di tempatnya. Dan pintar-pintar kucing insya Allah. Dilatih aja, dilatih untuk buang air kecilnya, buang air besarnya di satu tempat khusus. Ya, yang sudah sering memelihara salah tahu caranya. Itu lebih aman tuh. Ya. Dan kita memelihara kucing, memuliakan kucing itu baik. Ya, Bapak sedekah sama kucing. Ya, itu baik. Ya. Tapi kebaikan ini jangan sampai mengganggu tetangganya. Melihara ngasih makan kucing banyak, tapi tetangganya dikasih baunya. Ya, tainya di jalan-jalan. Ini gang sudah sempit, banyak ranjau. Banyak tai kucing, kan kasihan. Bayar kontrak mahal-mahal, banyak tai kucingnya, kan gitu. Maka dalam perhatikan. Jadi berbuat baik sama kucing berpahala atau tidak? Berpahala, Pak. Semua sedekah yang kita berikan ke hewan-hewan itu dapat pahala. Bahkan kepada anjing pun tetap dapat pahala. Wanita pezina memberikan minuman kepada anjing yang kehausan, bisa Allah ampuni dan Allah masukkan ke dalam surga. Apalagi kita yang insya Allah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memberikan makanan kepada hewan itu pasti dapat pahala. Cuman harus juga perhatikan tadi tempatnya dibuat khusus, ya. Atau kita berikan makanan, kita juga bersihkan kotorannya sehingga jalanan bersih, tidak bau. Rumah Anda juga bersih. Ada tamu masuk juga enak. Tamu mau masuk, alhamdulillah, ya. Kadang kalau nggak dibersihin, di sofa itu ada bulu-bulu kucing. Silakan tanya dokter itu, bulu kucing gimana efeknya? Kalau ada ibu hamil, kemudian ada bulu kucing, bagaimana itu? Nanti ada penyakit apa, Pak? Apa? Kista ya, tokso,
talk show. Yes. Ya, pokoknya dari kotoran kucing itu. Nah, itu harus diperhatikan. Ya. Dan juga kalau kita memelihara kucing, kasih makan. Jangan apa? Jangan dikerangkeng lalu nggak dikasih makan. Rasulullah SAW pernah bersabda, ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara apa? Memelihara kucing tapi nggak kasih makan. Sudah gitu nggak dilepas. Dia biarkan di situ, kehausan, kelaparan, meninggal. Sehingga wanita tersebut masuk ke dalam api neraka. Makanya tadi hewan-hewan itu kalau mau memelihara diperhatikan. Lihat bagaimana Islam itu semua aspek kehidupan dibahas. Yang detail-detail kayak gini dibahas. Baik. Jadi topik pembahasan kita tadi apa? Kucing itu kotorannya najis. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, idza kana al-ba'ru minal hayawanatil ma'kulah, apabila hewan itu termasuk hewan-hewan yang boleh dimakan, kal ibili wal baqari wal ghanam, la yadur la haraj, seperti onta, sapi, domba atau kambing, maka enggak masalah. Ya. Kotorannya itu apa? Suci, walau asaba thiyaba wal badana li'annahu tahir. Enggak masalah kalau dia menempel ke badan atau menempel ke pakaian, itu suci. Amma idza kana min arwathil hayawanat allati la tu'kal. Adapun hewan-hewan, adapun kotoran-kotoran hewan yang tidak boleh untuk dimakan, kal himari wal baghli wal kalbi wal qitti, hadhihi najisah. Seperti keledai jinak, ya, atau bigol. Bigol itu ya apa namanya, ternak campuran antara atau kawin silang antara apa, kuda dan keledai. Tapi ada unsur keledainya di situ sehingga hukumnya masuk, tidak boleh dimakan. Kalau kalau kuda halal atau tidak? Halal kuda, Pak. Kuda halal. Jadi susu kuda liar halal atau enggak? Halal. Ya. Jadi demikian pula wal kalb, anjing, wal qit, dan juga kucing, hadhihi najisah, ini semuanya najis, kotorannya najis. La budda yuziluha minas thiyab wa yutahhiru thiyaba minha wal badana kadzalik. Harus dibersihkan dari pakaian kita dan dari badan kita. Jadi seperti itu. Itu terkait dengan apa? Kucing. Jelas di sini, Pak ya? Insya Allah jelas. Kita cukupkan dari sini. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan berikutnya berkaitan dengan hewan yang tadi beberapa kali kita sebutkan, yaitu al-kalbu, guguk. Ya. Kita akan jelaskan permasalahan-permasalahan tentang anjing ini, bagaimana hukum kotorannya, air liurnya, badannya, terus kita memeliharanya boleh atau tidak, nanti di episode berikutnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bersuci saat kita kencing, setelah kencing itu apakah zakarnya juga harus dibersihkan atau cukup batangnya aja, Ustaz? Kalau kencing itu dia cukup dihilangkan airnya. Jadi kalau Bapak bisa memastikan hanya di ujungnya doang, cukup dengan ujungnya. Kalau madi lain, dia punya hukum khusus. Kalau madi memang semua dibasahin. Kalau pakai air, Pak. Tapi kalau nanti nggak ada air kemudian pakai apa? Tisu atau pakai ya yang basah itu aja. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan. Untuk membersihkan najis air kencing yang anak kecil yang sudah itu di kasur sama di spring bed itu cukup dibersihkan atau tetap diguyur, Ustaz? Dicuci spring bednya lah seperti itu.
Kalau kasur untuk dicuci semua repot ya, Bapak. Sesuai dilap aja, dilap. Adapun yang dilap terus dijemur. Nah, iya, yang jelas ada air disemprotin, ya kemudian dilap-lap sampai kering, ya. Kalau lebih sempurna lagi dijemur, ya. Karena untuk dicuci semua repot, apalagi busa bisa hancur. Ya, lagian habis itu kan kita kasih spray, Pak. Ya, yang perlu dicuci adalah spraynya tadi. Adapun cairan yang sudah terlanjur turun, ya sudah nggak mungkin kita bersihin dalamnya kan. Cukup yang di atas saja. Demikian. Air cukup air. Kalau Bapak mau tambahin semprot yang wangi, silahkan. Ya. Iya. Wazi atau madhi apa? Madhi tadi yang waktu gejolak kemudian keluarkan biasanya kadang nempel di celana. Maka bersihkan seperti kita bersihin najis yang lain, basahin. Yang kita lihat ada tetesan itu, basahin. Itu sudah cukup. Sampai kita bisa memastikan hilang. Gitu, Pak. Ini kotor di sini. Bapak gini kan, kasih air, selesai. Cukup. Nah. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau untuk ini apakah najis Ustaz? Kulit babi atau tulang atau taringnya? Kalau kita pegang apa itu najis Ustaz? Nanti insya Allah untuk babi itu di nomor 8 kita pertemuan berikutnya. Oke. Taib. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Ustaz, kalau kotoran kucing yang udah kering ya, terus jadi debu gitu, apakah debunya juga halal? Oh, suci. Dibersihin aja, Pak. Bersihin aja, buang. Enggak halal. Suci, maksud saya suci. Wallahu alam, mending bersihkan aja. Ya. Tadi Rasulullah SAW waktu dibawakan kotoran himar tadi, keledai, itu sudah kering, Pak. Makanya diambil, udah kayak batu kan. Diambil untuk buat ini. Rasulullah bilang, najis beliau. Sama, kucing juga gitu. Numpuk, lama, kering. Kan gitu. Bagaimana nih? Terbang dia jadi debu gitu, Ustaz. Hah? Terbang hilang jadi debu gitu. Debunya boleh nggak untuk bersuci itu? Memang bisa kayak gitu? Pertanyaannya iya, Bo. Hah? Pertanyaannya tuh mungkin begini. Jadi kan ada tempat mungkin di situ pernah kucing atau yang najis tadi itu ada di situ gitu kan. Kemudian pas kita mau sholat yang tidak ada air, kita harus tayamum. Kita kan nggak tahu artinya apakah itu kan udah nggak ada bekasnya, itu sudah debunya itu kan bisa untuk tayamum kan gitu. Iya, ini Pak. Jadi sesuatu yang segala sesuatu pada dasarnya suci. Kecuali kita bisa memastikan di situ ada tainya. Nah, baru kita. Tapi kalau tempat itu tidak, ya bisa jadi Ustaz, nggak bisa. Nggak pakai bisa jadian. Yang pasti aja, kalau memang nggak ada kotoran di situ, ya sudah kita pakai debunya, nggak masalah. Tapi kalau kita bisa memastikan, oh ada tuh, ya nggak perlu pakai mikroskop juga, Pak. Mikroskop juga. Yang jelas aja, kasat mata aja. Oh nggak ada ya, aman. Gitu. Baik. Ini kaidah ini lebih aman, Pak. Jadi kita dipegang aja. Segala sesuatu itu suci, kecuali jelas ada benda yang najis di situ. Jadi ini aman. Bapak mau duduk dimanapun bebas. Kan kadang orang khawatir nih, wah duduk di mana? Jangan-jangan ada najis nih. Kita nggak tahu. Karena masih jangan-jangan, belum pasti.
yang pasti-pasti aja. Ya. Gitu, Pak. Ada lagi? Betul, bagi mic biar kedengaran. Betul, Pak. Assalamualaikum, Tat. Mau nanya, tidak suci itu pasti tidak najis itu pasti suci, atau tidak najis itu belum tentu tidak suci? Belum tentu suci. Iya, belum tentu tidak suci. Belum tentu tidak suci. Tidak najis itu belum tentu suci, atau tidak najis itu sudah pasti suci? Gini loh, tadi sudah disampaikan, najis lawan katanya suci. Tidak suci berarti najis. Ya, benda ya, ini benda, ngomong benda ya. Benda yang tidak suci pasti najis. Benda yang najis pasti tidak suci. Ya, gitu. Gimana? Makasih. Ya. Suci, najis, kotor bukan berarti najis. Najis pasti kotor. Jelas? Nanti terkait dengan tadi apa namanya? Babi. Babi itu najis. Ya kan? Najis. Ini terkait makannya sih sebenarnya. Semua yang najis pasti haram dimakan. Tapi enggak semua yang haram dimakan pasti najis. Nanti insya Allah pembahasan itu ada. Ini rumus-rumus ini pegang aja. Coba cari contohnya. Segala yang tidak najis pasti suci. Segala yang tidak najis pasti suci, iya. Iya. Oke. Kasih contoh aja coba. Oh gitu. Intinya ini lawan-lawanan lah. Kalau nggak najis pasti suci. Kalau suci pasti tidak najis. Makasih. Sama-sama. Iya, Pak. Jadi makanan yang buat anak-anak itu kan teflonnya itu katanya impor dari Cina. Terus salah satu bahan pembuatan itu menggunakan minyak babi katanya. Itu ada yang mengatakan karena itu sudah melalui proses jadi halal gitu, tidak mengandung. Tapi ada sebagian mengatakan ini tetap najis gitu. Itu gimana, Ustaz? Itu kan bahannya bahan dari cara buatnya ada pakai minyak babi. Oh gitu. Sudah pasti atau enggak? Ada yang bilang asli. Oh ya. Sudah pasti ada. Wallahu a'lam. Tanyakan ke yang lain. Berapa persen tuh? Nggak tahu. Bisa dipastikan atau tidak? Rame tapi belum tentu benar. Nggak semua yang rame benar loh, Pak. Wallahu a'lam. Tanyakan yang lain aja. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik. Cukup? Oh iya, afan, lupa. Pertanyaan. Bismillah, Ustadz, saya tidak suka kucing, tapi terkadang terpaksa membersihkan kotoran kucing milik tetangga. Itu termasuk kezaliman nggak, Ustadz? Tadi sama ya. Itu termasuk kezaliman. Ya sabar. Kita bertetangga itu harus sabar. Jangan malah, ya kalau bisa dinasihati kan beliau juga bisa nerima insya Allah. Gak usah diviralin, gak usah buat video diviralin tetangga saya melihara kucing gini-gini. Gak usah. Datang ke tetangganya, Pak mohon maaf Pak, ini tai kucingnya kemana-mana gitu. Bahkan ke rumah saya, kadang makan makanan punya saya.
Saya lagi masak pindang, dia datang, nggak diundang. Nah itu ngomong yang baik-baik aja. Datang yang baik-baik, mohon maaf Pak, ini ada oleh-oleh dari kampung. Cuman mohon maaf, kucingnya kalau bisa dirapikan. Buang air besarnya dimanain gitu. Sesama tetangga itu harus saling memahami, harus saling sabar. Tidak perlu kita mengadu ke orang lain. Kalau kita mengadu ke orang lain, ke medsos, kemana, malah tambah runyam Pak. Yang awalnya cuman hanya Anda dengan tetangga yang tahu, lama-lama sejagat raya tahu. Ya kan? Kan lagi rame itu. Tetangga ribut. Ya, sesama tetangga harus saling memahami, saling memaklumi dan saling menasehati, itu yang penting. Kadang kita ketika lihat kesalahan orang pengennya langsung maki-maki. Jarang di antara kita ketika lihat kesalahan orang datang kemudian nasihati, jarang. Jarang atau ada? Kalau ada itu hebat Pak. Dan sesama muslim itu hendaknya kayak gitu, saling menasihati. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Harus saling menasihati dengan kebenaran dan menasihati untuk senantiasa sabar. Iya. Apakah ini kezaliman? Ya zalim. Siapa yang zalim? Tetangganya. Cuman kita sebagai tetangga harus sabar. Pelihara apa namanya? Datengin orangnya kalau memang betul-betul beliau memelihara. Cuman kadang di beberapa kondisi saya juga mendapatkan yang melihara bukan tetangga kita, kadang orang lain. Orang jauh, cuman biasa dia ngasih makan di situ. Sehingga di jam-jam tertentu kucing reuni di situ. Datang ngumpul. Kenapa? Nunggu MBG. Kan? Gratis. Makan gratis. Ya, kucing kayak gitu. Ya, kita mau nyalain kucingnya susah juga. Harus cari orangnya yang beri ngasih makan. Bu, kalau ngasih makan di rumah, Bu. Bawa kucingnya ke sana, didatengin sana, reuni ke sana, kumpul-kumpul kasih makan. Cuman kalau kemudian ngasih makan di tempat tertentu, apalagi depan rumah kita, akhirnya yang kotor kita. Ya, kita berbuat baik jangan sampai menzalimi orang lain. Sedekah kepada kucing, berbuat sebagai kucing mungkin pahalanya sekian. Tapi zalim kepada tetangga, kalau tetangganya nggak maafin sampai kiamat nanti itu dibawa. Kan gitu Pak ya. Nanti akan ada orang muflis, orang yang bangkrut di hari kiamat. Dia membawa sedekah, pahala sholat, termasuk pahala merawat kucing. Cuman dia buruk sama tetangganya, sehingga tetangganya terganggu, ya, bau dan seterusnya. Akhirnya dia mengadu kepada Allah dan Allah balas nanti di hari kiamat. Maka pahalanya orang yang zalim akan diberikan kepada orang yang dizalimi. Nauzubillahi min dzalik. Demikian. Tapi sekali lagi, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Di antara bentuk memuliakan tetangganya adalah dia harus menjaga tetangganya jangan sampai terganggu. Ya, pernah ada sahabat yang cerita, wahai Rasulullah, ada fulanah, masya Allah, sholat malamnya bagus, sholat sunnahnya bagus, amal-amal sunnahnya bagus, cuman dia sering mengganggu tetangganya. Rasulullah mengatakan hiya finnar, orang kayak gini di neraka. Sunnahnya bagus, amal sunnahnya, puasa malam, cuman ganggu tetangga gimana? Apalagi dengan lisannya. Ini bahaya Pak. Nanti ada pembahasan tersendiri. Adab-adab bertetangga. Nah ini penting ini, biar masyarakat kita menjadi baik. Insya Allah kita cukup sekian. Berarti kita sampai di yang poin keenam, ya, najis yang keenam berkaitan dengan hewan-hewan yang tidak boleh dimakan, maka kotorannya najis. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.